Shalom sobat terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam program renungan kita pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga selalu menyertai kita semua. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk berkat, anugerah, kebaikan, dan perlindungan-Mu yang sempurna selalu menyertai kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman. Urapi dan penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti, memahami, juga mempraktekkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah mengenal Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-2. Inilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 merupakan salah satu firman Tuhan yang menjadi favorit dari banyak anak-anak Tuhan, di mana firman Tuhan ini mengandung janji firman dan pengharapan yang sangat menguatkan jiwa kita. Dengan pengharapan akan penggenapan firman ini, maka seringkali kita menyebut Tuhan kita sebagai gembala yang baik. Ketika kita memanggil Dia sebagai gembala kita, berarti kita adalah domba-dombanya. Permasalahannya, apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Dalam Yohanes 10 ayat 27. Inilah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ternyata ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk kita layak menyandang predikat domba Tuhan. Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 27 berkata ada 3 kriteria yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus mendengar suara Tuhan sebagai anak Tuhan. Kita wajib untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dan kerinduan Bapa kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan hati Bapa atau gembala kita jikalau kita tidak tahu dan mengerti akan kerinduan dan keinginannya? Yang kedua, aku mengenal mereka. Kata mengenal di sini diambil dari akar kata ginosko yang berarti bukan hanya sekedar tahu, tetapi bahkan mengenal secara intim. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru akan mendapatkan manfaat dari seseorang apabila orang yang kita anggap kenal itu mengenal kita. Sebagai contoh, setiap kita tahu dan mengenal Bapak Presiden Jokowi. Tetapi untuk bisa mendapat perhatian lebih dari Bapak Jokowi, butuh lebih dari sekedar kita mengenal beliau. Ketika beliau juga mengenal kita, disitulah baru benar-benar kita akan mendapatkan lebih dari Pak Jokowi. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita selalu berkata, kita mengenal Tuhan. Tetapi apakah Tuhan sungguh-sungguh bisa mengenali kita dan mempercayai kita? Yang ketiga, domba yang baik mengikuti gembalanya atau Tuhan. Apakah selama ini kita sudah mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya? Atau jangan-jangan kita hanya pintar memperkatakan firman-Nya tanpa melakukannya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah mulai hari ini kita mulai mengintrospeksi hidup kita. Lakukanlah check up rohani setiap malam sebelum kita tidur. Akui segala kesalahan kita dan minta Roh Kudus untuk terus mengingatkan, menegur, mengubahkan, dan memperbarui hidup kita. Miliki sikap hati yang mau dididik oleh Tuhan, sehingga setiap pagi ketika kita bangun, kita diperbarui dalam akal budi dan pikiran kita oleh Roh Kudus. Kita akan hidup seperti domba yang mendengarkan suara gembalanya dan melakukan firman dan kehendaknya dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pesan-Mu bagi kami hari ini. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman-Mu dan menerjemahkan lebih lagi sehingga menjadi rema yang kuat di dalam hidup kami. Kiranya Engkau terus menuntun kami dan mengingatkan kami untuk terus bersekutu dan tinggal di dalam hadirat. Ajarlah kami untuk setia dan taat dalam melayani Engkau. Kami meminta hikmat dan pewahyuan melingkupi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Roh keperkasaan-Mu menyertai kami, sehingga kami berani dalam memberitakan firman-Mu, dan
dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan supranatural di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melihat segala kemustahilan menjadi keajaiban. Pintu dan jalan-jalan yang baru tercipta di dalam hidup kami. Pasukan malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, berperang bagi kami, melayani kami dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami, dan berkemah di setiap yang Tuhan telah percayakan bagi kami, dan juga meluputkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami materaikan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, dan kami sudah terima. Haleluya. Amin.